masyarakat yang membutuhkannya. Nah, manakala Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, berkeinginan mengetahui lebih dalam terkait hal-hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, khususnya barangkali para pemangku kepentingan di sektor pemerintah, OPD, swasta, dan lain sebagainya, bisa berkomunikasi dengan petugas di BPS untuk bersepakat mendiskusikan konteks atau substansi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, forum yang seperti ini kita manfaatkan untuk membahas tuntas tentang isu ekspor-impor. Tentu saja nanti mulai dari hal-hal yang menurut beberapa pihak barangkali sangat sederhana, tetapi untuk kepentingan tertentu, hal-hal yang sederhana menurut kita perlu juga disampaikan kepada para pengguna data agar tidak salah menafsirkan. Di samping pelayanan untuk peningkatan literasi statistik dengan cara seperti ini, BPS, khususnya BPS Provinsi Lampung, juga memberikan pelayanan kepada para pengguna data melalui perpustakaannya, baik itu secara offline maupun online. Di samping juga ada penjualan produk-produk statistik dengan Rp0 dan termasuk diantaranya layanan pemberian rekomendasi kepada berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan survei-survei yang akan dilakukan. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapan BPS kepada para peserta yang sudah gabung hari ini, pagi ini, kegiatan ini benar-benar bisa memberikan makna untuk lebih memahami mulai dari hal-hal yang mendasar sampai kepada interpretasi atau pemanfaatan indikator-indikator strategis yang kali ini mengangkat tema ekspor impor. Demikian Bapak dan Ibu saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk menghidupkan kameranya. Oh iya. Ya harus sih. Izin ya untuk screenshot untuk slide 1.
Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sabto. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Walaupun yang saya nanti perkenalkan saya statistisi di BPS Provinsi Lampung. Pada kali ini akan menyampaikan sharing-sharing tentang data ekspor dan impor di Provinsi Lampung. Jadi pada acara peduli statistik kali ini, program edukasi literasi statistik tanggal 27 Juni 2024, tema kali ini adalah kupas tuntas data ekspor impor Provinsi Lampung. Adapun outline yang akan kami sampaikan adalah pendahuluan, kemudian nanti ada pengolahan dan diseminasi data, kemudian nanti akan ada sedikit gambaran mengenai ekspor dan impor Provinsi Lampung. Lanjut, untuk pendahuluan, barangkali Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan tampilan halaman web ini. Jadi ketika kita ingin website BPS, khususnya BPS Provinsi Lampung, akan tampil halaman seperti ini. Jadi yang saya highlight di sini ada pada bagian sebelah kiri ada beberapa kelompok indikator seperti sosial kependudukan, kemudian ekonomi perdagangan dan pertanian serta pertambangan. Nah, lanjut. Nah, ketika kita ingin mendalami masing-masing kelompok indikator tersebut, sebagai contoh di sini, ketika kita mengklik kelompok sosial dan kependudukan, nanti akan dapat banyak indikator, diantaranya adalah seperti gender, geografi, iklim, IPM, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita membuka, mendalami kelompok ekonomi perdagangan, maka akan tampil ekspor impor, energi, harga, inflasi, keuangan, dan sebagainya. Kemudian jika kita mendalami kelompok pertanian pertambangan, kita akan mendapatkan indikator seperti hortikultura, perikanan, perkebunan, penambangan, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada salah satu indikator tersebut, yaitu subjek atau indikator ekspor impor. Lanjut. Nah, sebagai pengantar bahwa perdagangan antar negara itu dapat terjadi karena adanya hubungan antara masing-masing negara dalam mencukupi segala kebutuhannya. Misalkan dalam beberapa tahun yang lalu ada sebuah MOU hubungan dagang misalnya antara Rusia dengan Indonesia. Waktu itu ketika Indonesia mengimpor beberapa pesawat Sukhoi, kemudian Indonesia juga mengekspor produknya waktu itu adalah produk kelapa sawit. Jadi hubungan ada perdagangan antar negara itu dapat terjadi karena masing-masing negara mempunyai keinginan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Nah, dalam rangka itu perdagangan internasional secara tidak langsung akan mendorong industrialisasi, kemudian akan mendorong kemajuan transportasi, dan juga akan meningkatkan sumber daya seperti sumber daya teknologi. Kemudian pencatatan statistik itu jika dikelompokkan secara baik akan menjadi suatu statistik yang disebut dengan statistik ekspor dan impor,
yang akan menunjukkan perkembangan arus dan pola perdagangan internasional ataupun regional. Misalnya regional ASEAN, Uni Eropa ataupun Afrika seperti itu. Kemudian perkembangan ekspor impor Indonesia atau wilayah atau provinsi juga bisa menggambarkan kinerja suatu perdagangan nasional negara Indonesia maupun perdagangan di suatu wilayah atau di provinsi. Kemudian dilanjut beberapa manfaat dan penggunaan data ekspor impor. Jadi data ekspor impor dapat mengetahui pola arus perdagangan internasional maupun wilayah atau provinsi. Misalnya di sini ada di Provinsi Lampung, ekspornya itu komoditas apa? Seperti komoditas kelapa sawit misalnya. Kemudian impornya itu apa? Impornya misalnya adalah impor bahan-bahan untuk gula ya, kembang gula gitu. Kemudian data ekspor impor juga bermanfaat untuk penyusunan neraca perdagangan ataupun penyusunan PDB atau BRB dan juga untuk penyusunan periode. Kemudian untuk eksternal BPS, data ekspor impor banyak dimanfaatkan oleh para analisis untuk analisa maupun penelitian pasar maupun kondisi perekonomian Indonesia. Kemudian data ekspor impor dapat memberikan informasi kinerja perdagangan internasional dalam bentuk volume, nilai yang bisa dirinci menurut komoditas, di mana nanti komoditas itu dikelompokkan menurut kode HS atau kode harmonized system. Kemudian bisa dikelompokkan untuk negara, ada negara asal untuk impor dan ada negara tujuan untuk ekspor. Kemudian ada juga nanti ada juga variabel pelabuhan, di mana variabel pelabuhan seperti pelabuhan muat untuk data ekspor dan pelabuhan bongkar untuk data impornya. Lanjut ke konsep ekspor dan impor barang. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya dengan konsep ekspor dan impor barang. Jadi ekspor barang ini adalah suatu barang dibawa keluar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial. Jadi bisa berupa barang hibah, sumbangan atau hadiah, serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya nanti masuk kembali ke negara tersebut. Adapun definisi impor barang, sebaliknya kebalikan dari ekspor barang. Jadi kegiatan ini kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean Republik Indonesia baik bersifat komersial maupun non komersial. Wilayah pabean RI meliputi wilayah darat, perairan, dan udara di atasnya. Serta tempat-tempat itu di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan Republik Indonesia. Kemudian lanjut. Berikut adalah kompilasi data perdagangan barang nasional, di mana kompilasi ini lebih banyak dilakukan oleh BPS pusat. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa sistem statistik perdagangan barang nasional kita mempunyai pedoman bahwa manual yang kita acu adalah manual EMTS, yaitu International Merchandise Trade Statistics, yaitu revisi 3 tahun 2010, di mana IMTS ini diterbitkan oleh UN Statistics Division ya, PBB. Jadi sebagian atau bahkan seluruh negara menggunakan manual ini dengan harapan bahwa statistik ekspor impor seluruh negara bisa diperbandingkan. Jadi kita bisa melihat ekspor impor dari seluruh negara dengan konsep dan definisi yang sama gitu. Kemudian untuk kompilasinya, jadi di sini dilakukan menurut sistem perdagangan umum, di mana sistem perdagangan umum adalah sistem perdagangan nasional yang dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang tinggal di kawasan berikat. Karena kawasan berikat itu dianggap sebagai dalam negeri. Nah, berbeda dengan sistem perdagangan khusus. Di dalam sistem perdagangan khusus, kawasan berikat itu dianggap sebagai luar negeri. Jadi kalau dulu sempat Indonesia juga mengacu sistem perdagangan khusus, tapi untuk sekarang sudah tidak lagi. Sekarang yang kita gunakan adalah sistem perdagangan umum. Kemudian untuk dasar pencatatan, untuk nilai ekspor
ini juga mengacu pada IMTS bahwa nilai ekspor dicatat dalam bentuk FOB atau free on board. Sedangkan nilai impor dicatat dalam bentuk CIF atau cost insurance and freight. Nah, FOB sendiri didefinisikan sebagai harga komoditas di mana cakupannya adalah nilai harga itu sampai dengan biaya angkut ya. Biaya angkut hanya sampai di atas kapal. Jadi kapal itu belum berlabuh ke negara lain. Jadi masih di atas kapal di negara kita sendiri. Kemudian untuk CIF, jadi cost insurance and freight, di situ komponennya adalah cost, yaitu FOB sendiri, kemudian ditambah asuransi dan freight. Freight di sini ada biaya angkut antar negara atau kapal ya, jadi dari pelabuhan luar sampai dengan pelabuhan di dalam negeri. Kemudian lanjut ke sumber data. Jadi sumber data utama yang digunakan dalam pencatatan ekspor impor adalah dari Ditjen Bea Cukai. Jadi tiap bulan kita peroleh dokumen ya dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Untuk ekspor dalam bentuk PEB atau pemberitahuan ekspor barang, kemudian untuk impor dalam bentuk PIB, pemberitahuan impor barang. Kemudian selain dari Bea Cukai dapat diperoleh juga data dari pencatatan di kantor pos. Kemudian ada beberapa wilayah yang kita mendapatkan catatan dari Kementerian KKP, yaitu catatan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian satu lagi dari BPS sendiri. BPS melakukan pendataan di beberapa titik di wilayah perbatasan seperti di Nunukan, kemudian di wilayah Sulawesi Utara, di Sangihe, Tengah Laut, wilayah NTT juga, dan wilayah Kalimantan. Lanjut. Kemudian ini sekilas tata kelola statistik perdagangan luar negeri. Jadi di sini sumber utama dari Ditjen Bea Cukai, di mana Ditjen Bea Cukai melakukan membagi paketkan data ke BPS dan juga ke BI melalui suatu portal. Jadi setiap bulan BPS BI mendapatkan data dari Bea Cukai. Kemudian untuk BPS sendiri, selain dari Bea Cukai, BPS juga mengumpulkan data dari eksportir importer yang melalui pendataan perbatasan dan juga dari institusi lain seperti tadi dari KKP dan dari kantor pos. Kemudian BPS melakukan pengolahan data dan nantinya akan dipublikasikan dan diseminasikan. Kemudian untuk BI juga seperti itu, BI melakukan pengolahan dan publikasi sendiri. Kemudian setiap bulannya sekitar tanggal 10 B3 kalau kita sebutnya, jadi dari BPS, BI dan Bea Cukai melakukan konsolidasi atau rekonsiliasi data. Jadi sebelum data rilis di tanggal 15 biasanya bertiga ini melakukan rekonsiliasi data, di mana masing-masing BPS BPI melakukan pengolahan dan menjejerkan ya. Setelah menjejerkan, kita lihat ada beberapa hal yang mungkin berbeda, tapi di situ kita bisa memahami dan memakluminya sehingga masing-masing bisa menerbitkan atau mempublikasikan data tersebut. Karena memang manual atau acuannya agak sedikit berbeda kalau BPS menggunakan IMTS, kalau BI menggunakan SNA, Sistem Nasional Account. Lanjut. Kemudian kita akan sedikit mengulas mengenai kode HS atau Harmonized System yang terbaru adalah versi 2022. Jadi kode HS ini setiap 5 tahun akan selalu berganti. Misalnya kemarin tahun lalu 2017, sekarang 2022, dan berikutnya nanti tahun 2027 akan ada yang baru lagi. Jadi kode HS ini merupakan suatu struktur klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk kelompok-kelompok barang berdasarkan pos dan subpos, dan juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan umum. Jadi nanti bisa digunakan untuk tarif seperti biaya masuk dan biaya keluar, kemudian bisa juga digunakan untuk negosiasi perdagangan ataupun pengawasan komoditi ekspor dan impor.
Nah, untuk Indonesia dan ASEAN menggunakan 8 digit AS atau kita sebut AHTN, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. Jadi seluruh ASEAN menggunakan 8 digit AS dan sama ya, seluruh ASEAN menggunakan AS yang sama. Adapun untuk di luar ASEAN atau internasional kita menggunakan 6 digit kode HS. Misalkan di sini kita melihat untuk HS 03, kalau HS banyak 03 yaitu kelompok ikan, krustase, dan moluska. Ketika kita melihat 4 digitnya, kita 0301 itu adalah ikan hidup. Kemudian untuk 6 digitnya 0301 11 ikan hidup, ikan hias, air tawar. Di sini kita melihat ikan hias air tawar yang hidup. Kemudian untuk 8 digitnya 0301 11 10 adalah benih ikan, di mana makan benih ikan air tawar untuk ikan hias dan hidup. Nah, sedikit gambaran mengenai HS. Kemudian berikutnya untuk HS next 0302, kalau 0301 tadi ikan hidup, kalau 0302 ikannya dalam bentuk segar atau dingin, jadi tidak termasuk potongan ikan atau tulang atau daging. Di sini bisa lihat misalnya ada salmon truth, kemudian salmon pasifik, salmon Atlantik, dan lain sebagainya dalam bentuk segar atau dingin. Kemudian untuk HS berikutnya 0303 itu ikan dalam bentuk beku, yang beku-beku, yang tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya. Kemudian selanjutnya 0304 itu ikan yang sudah dalam bentuk filet, yang di filet dan daging ikan lainnya dicincang maupun tidak, segar, dingin, atau beku. Nah, selain ini mungkin kita bisa lihat lagi mungkin HS 6162 itu pakaian ya, misalnya pakaian kita membaginya lebih agak rumit, misalnya jenis bahannya apa, dari jenis kelaminnya apa, dari apakah dia pakaian atas atau pakaian bawah, dan sebagainya. Kemudian begitu untuk sepatu, misalnya sepatu dari bahannya apa, kulit kah, kain kah, atau lainnya. Mungkin itu yang untuk klasifikasi HS. Kemudian saya lanjut lagi ke pengolahan dan validasi data. Jadi kalau pengolahan data kurang lebih dibagi menjadi 3 tahapan. Jadi ada penyiapan, pengolahan, dan evaluasi pelaporan. Jadi setelah data kita terima dari bea cukai dalam bentuk hard copy maupun soft copy, di mana sebagian besar sebenarnya sudah soft copy, sekitar 98% itu soft copy. Hard copy masih sedikit, mungkin hanya dari beberapa daerah seperti di Papua. Jadi untuk hard copy kita lakukan penyortiran dokumen, kemudian kita batching atau kelompokan, dan kita enter data beberapa variabel tertentu ya, tidak semua variabel di level penyiapan. Kemudian untuk soft copy juga seperti itu. Jadi kita lakukan penyortiran, kemudian batching, dan nantinya data-data itu akan digunakan di suatu sistem atau aplikasi yang dinamakan aplikasi perdagangan internasional. Nah, kemudian setelah penyiapan selesai, kita lanjutkan ke tahap pengolahan, di mana di hard copy dilakukan pengolahan atau editing coding, kemudian edit data untuk semua field, dan nanti dilakukan validasi dan masuk ke dalam aplikasi perdagangan internasional. Kemudian untuk soft copy juga seperti itu, nanti akan dilakukan validasi di aplikasi tersebut. Kita namakan validasi 1 biasanya, di mana validasi ini mungkin validasi yang agak ringan. Banyakkan sini ada penyesuaian master, misalnya master atau kode-kode negara, ataupun kode valuta, kode satuan, dan sebagainya. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi dan pelaporan, atau kita biasa sebut validasi 2. Jadi di sini ada agak tingkatnya lebih advance dari yang validasi 1, di mana di sini validasi isian-isian data. Jadi ketika data tersebut dirasa ada anomali-anomali, nah di sini kita melakukan perbaikan atau konfirmasi data ke pihak eksportir importer, ataupun konfirmasi ke bea cukai maupun pihak BI. Nah, setelah divalidasi,
dari aplikasi Perdagangan Nasional kita dapatkan satu data, nanti kita tabulasi, kita membuat laporan dan kita publikasikan dalam bentuk publikasi maupun tabel-tabel. Secara singkat seperti itu. Nah, jadi kita lanjut saja ke penjaminan kualitas data. Jadi tadi sudah sekilas disampaikan seperti validasi data. Jadi di sini tahapan penyortiran dokumen atau pemilah dokumen. Jadi dokumen diterima, BPS menerima dokumen PIB dari Ditjen Bea Cukai, kemudian dokumen diperiksa. Jadi berdasarkan IMTS, tidak semua dokumen itu akan dicatat sebagai ekspor impor. Jadi nanti ada dokumen yang dikeluarkan dari data, misalnya barang-barang sampel atau barang untuk pameran tidak dimasukkan dalam pencatatan ekspor impor. Kemudian dokumen disortir. Jadi memilih dokumen yang harus dikeluarkan atau dimasukkan dalam catatan menurut definisi secara resmi, secara semi otomatis by program dan juga dipisahkan secara manual jika diperlukan. Jadi di sini ada juga pengelompokan by semi otomatis, maksudnya adalah beberapa kita lakukan filter atau query data, misalnya kata-kata yang mengandung kata sampel atau kata barang kiriman atau barang pameran, nanti masing-masing itu akan menjadi suatu file sendiri. Kemudian file tersebut nanti akan diperiksa oleh teman-teman atau ya oleh petugas. Nanti dikasih kode di situ apakah nanti masuk dalam catatan atau nanti akan dikeluarkan dalam catatan ekspor impor. Nah, adapun barang-barang yang dicatat dalam MTS, sebagai contoh di sini adalah non monetary gold, yaitu perhiasan yang bukan alat tukar, kemudian barter, kemudian untuk bantuan kemanusiaan, kemudian barang militer, barang traveler, media, kemudian barang untuk diproses di luar negeri, kemudian barang lintas batas, barang dikembalikan ataupun listrik, gas, minyak, air juga dicatat, sampai dengan ada hadiah, ada waste and scrap, kemudian ada juga barang-barang bekas. Nah, adapun untuk barang-barang yang tidak dicatat dalam MTS, seperti barang-barang transit, kemudian barang dikirim sementara, kemudian monetary gold, kemudian uang beredar, kemudian barang sampel, barang pameran, dan barang untuk keperluan kedutaan. Kemudian juga barang-barang yang tidak dicatat dalam MTS, tetapi dia dicatat terpisah, misalnya dalam barang yang diperbaiki atau dalam proses maintenance, kemudian waste and scrap, tapi yang tidak ada nilai komersialnya. Dan barang ilegal, walaupun sebenarnya barang ilegal itu tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai barang ilegal. Kemudian lanjut, berikutnya adalah pengecekan kualitas data, yaitu pengecekan terpenggunaan kode HS. Jadi memeriksa kesesuaian kode HS dengan deskripsi barang yang ditulis oleh eksportir dan importir. Jadi dokumen PEB atau PIB yang ditulis eksportir importir itu kan sifatnya self-assessment. Jadi mereka mengisi sendiri. Jadi terkadang ada beberapa yang tidak konsisten antara orian barang dengan kode HS-nya. Misalnya kita mengekspor pakaian, tetapi yang diisikan adalah kode HS yang tidak atau yang di luar itu, misalnya justru yang kita isikan misalnya HS sepatu atau HS selain pakaian itu. Jadi di sini kita berusaha untuk memperbaiki data dari orian barang tersebut dengan HS yang sesuai. Kemudian ada juga pemeriksaan konsistensi, yaitu memeriksa konsistensi nilai, bersih, dan juga variabel-variabel yang lain. Dan beberapa aturan validasi data, yang pertama adalah kesesuaian master. Jadi di sini kita melihat master-master itu sudah sesuai belum dengan master yang ada dalam aplikasi pengelolaan kita. Jika belum, maka secara manual kita lakukan perbaikan master, perbaikan isian-isian yang sesuai dengan master di aplikasi perdagangan internasional. Kemudian pemeriksaan nilai dan berat bersih. Jadi di sini kita melihat memeriksa nilai-nilai yang outlier. Jadi ada rasio antara nilai dan berat bersih ketika
rasionya itu melenceng jauh, maka akan kita periksa, terus kita perbaiki mana yang kira-kira salah, apakah di beratnya atau di nilainya. Kemudian pemeriksaan record dengan nilai dan berat yang isiannya adalah 0, dan juga pemeriksaan record dengan nilai dan berat yang di atas 500.000. Kemudian pemeriksaan komunitas tertentu, biasa kita juga mengelompokkan menurut beberapa komunitas seperti migas, hortikultura, produk pangan, kemudian hasil pertanian, kemudian pesawat terbang dan kapal laut. Kemudian selain itu kita juga memeriksa kesesuaian kode HS dan deskripsi untuk komoditas tersebut. Kemudian yang keempat mengenai mode transportasi. Kita melakukan pemeriksaan konsistensi antara mode transportasi dan pelabuhan muat tujuan. Misalnya di sini di dokumen ditulis mode transportasi misalnya kode 1 laut misalnya. Tetapi pelabuhannya bukan pelabuhan laut, misalnya pelabuhan udara. Jadi nanti di sini kita perbaiki apakah yang diperbaiki mode transportasinya atau yang diperbaiki adalah pelabuhannya. Kemudian kesesuaian antara mode transportasi dengan komoditas dan juga konsistensi antara transportasi dengan berat besi. Misalnya di sini adalah produk-produk yang berat, misalnya batu bara dan sebagainya, tetapi di dokumen tercatat mode transportasinya adalah melalui udara. Jadi sepertinya itu tidak mungkin, jadi mungkin nanti kita perbaiki di mode transportasinya mungkin ke mode transportasi laut, seperti itu. Lanjut ke diseminasi data. Jadi diseminasi statistik perdagangan barang nasional atau ekspor impor. Lanjut. Jadi ada namanya angka sementara, ada namanya angka tetap, dan ada namanya angka revisi tahunan. Angka sementara di sini adalah angka yang dirilis setiap tanggal 15 kalau secara nasional. Kemudian angka tetap adalah angka tetap dirilis dalam waktu 30 hari setelah akhir bulan referensi. Kemudian angka revisi tahunan biasanya setelah 5 bulan setelah akhir tahun referensi. Kemudian klasifikasi yang digunakan adalah menggunakan HS 2022, 8 digitnya itu menggunakan AHTN ya, seperti yang tadi dijelaskan, menggunakan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. Kemudian untuk ekspor kita juga menggunakan klasifikasi SITC, Standar International Trade Classification Reps 4, ataupun ISIC International Standard International Classification Reps 4. Misalnya di sini ekspor ya, ekspor biasa kalau dalam BRS itu kita melihat bahwa ekspor dirinci menurut misalnya sektor industri pengolahan, kemudian sektor pertanian, ataupun sektor pertambangan. Ini menggunakan SITC atau ISIC. Kemudian untuk impor biasanya kita menggunakan BEC, yaitu Broad Economic Category, di mana kalau dalam BRS kita sering melihat klasifikasi menurut penggunaan barang impor itu untuk apa? Misalnya penggunaan barang untuk barang modal, ataupun untuk barang itu untuk barang konsumsi, ataupun lainnya gitu. Jadi impor menggunakan BEC dan ekspor menggunakan ISIC atau SITC. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah publikasi yang biasa dirilis. Ini untuk BPS RI biasanya bisa bersifat bulanan ataupun tahunan. Jadi seperti ekspor impor buletin ekspor impor biasa bulanan, kemudian juga yang tahunan seperti perdagangan luar negeri Indonesia, kemudian indeks unit value dan sebagainya. Jadi publikasi ini bisa diakses melalui publikasi elektronik ya, masuk aja ke website BPS, nanti di subjek publikasi akan banyak publikasi, kita tinggal cari search berdasarkan kata kunci dan kita bisa mendownloadnya. Kemudian untuk data mikro kita bisa juga peroleh melalui Silastik ya, www.silastik.bps.go.id. Kemudian untuk tabel dinamis kita juga meng-create sendiri tabel-tabel apa yang kiranya kita butuhkan melalui tabel dinamis seperti di www.bps.go.id/axiom. Kemudian selanjutnya adalah publikasi yang biasa dirilis di Provinsi Lampung.
Jadi sifatnya adalah yang publikasi adalah tahunan, tetapi di bulanan kita melakukan rilis BRS ya, rutin BRS tiap awal bulan. Jadi di sini adalah statistik perdagangan luar negeri Provinsi Lampung tahun 2022 yang terbaru. Selanjutnya adalah gambaran umum ekspor dan impor Provinsi Lampung. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan melihat hasil ya, hasil pengolahan data-data ekspor dan impor. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk data terakhir adalah data di bulan April untuk angka tetap di Provinsi Lampung. Jadi nilai ekspor April 2024 mencapai 331,7 juta US dollar atau turun 15,18% dibanding Maret 2024. Nah, jika dibanding tahun sebelumnya, April 2023, mengalami kenaikan 4,82%. Nah, di sini juga di grafik kita bisa melihat untuk yang pertama perkembangan pertumbuhan secara month to month. Jadi selama tahun 2023 sampai dengan April 2024 cukup berfluktuatif, naik turun, dan dalam 2 bulan terakhir ini menunjukkan penurunan dibanding periode-periode yang sebelumnya. Nah, yang di bawahnya adalah perkembangan pertumbuhan secara year on year, sama ya, tetap berfluktuatif naik turun. Untuk yang terakhir ini kita bisa melihat bahwa pada ekspor April 2024 secara year on year menunjukkan peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Kemudian lanjut ke data series untuk perkembangan ekspor. Nah, di sini bisa kita lihat ekspor ya, ekspor secara nilai di sini miliar US dollar, kemudian secara volume dalam juta ton. Jadi di sini untuk ada di arsip di blok ya, untuk April Mei di blok. Kenapa? Karena ini adalah bulan-bulan Ramadan dan Lebaran. Jadi biasanya di bulan-bulan itu hari kerja itu kan lebih sedikit daripada hari-hari yang lain. Jadi kecenderungan yang di blok ini adalah akan lebih rendah daripada bulan-bulan yang lain. Karena jumlah hari kerja juga berkurang. Nah, bisa dilihat di sini kondisi terakhir di bulan April adalah nilai ekspor mencapai 0,33 miliar. Sedikit turun dari bulan sebelumnya 0,39 miliar. Untuk yang volume sama kondisinya menurun juga di bulan ini, di bulan April ini. Jadi dari 1,34 juta ton menjadi 1,07 juta ton untuk volume ekspor di bulan April 2024. Lanjut. Adapun jika kita melihat ekspor menurut negara tujuan, kita melihat secara kumulatif Januari-April 2024. Di sini satuannya adalah juta US dollar. Ekspor utamanya adalah ke negara Amerika Serikat. Di sini mencapai 14,81%, secara nilai mencapai 221,43 juta US dollar. Kemudian ke India 13,28%, kemudian Italia 9,09%, Tiongkok 8,09%, kemudian Singapura 7,34%. Nah, kalau kita lihat komunitas-komunitas yang diekspor untuk Amerika sendiri, mayoritas adalah komoditas dari kelompok HS15, yaitu kelompok HS lemak dan minyak hewan nabati. Biasanya di sini adalah produk-produk dari CPO. Kemudian untuk India adalah HS27, ada bahan bakar mineral. Jadi di sini bisa ekspor batu bara di 2701. Kemudian untuk Italia sama dengan Amerika, produk HS15 yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati. Kemudian untuk Tiongkok sebagian besar adalah HS47 yaitu HS pulp dari kayu. Kemudian Singapura sendiri adalah HS27, HS bahan bakar mineral. Berikutnya adalah lanjut. Kita akan melihat ekspor Provinsi Lampung.
menurut pelabuhan muat. Jadi di sini kita melihat bahwa ekspor yang asalnya dari Lampung itu dimuat bisa dari muat di Provinsi Lampung sendiri ataupun bisa dimuat di luar Provinsi Lampung. Untuk yang pertama kita lihat bahwa ekspor Provinsi Lampung yang dimuat di Provinsi Lampung itu selama periode Januari-April 2024 mencapai 95,77%. Kemudian untuk tahun sebelumnya Januari-April 2023 mencapai 95,31%. Adapun yang dimuat di luar Provinsi Lampung Januari-April 2024 sebesar 4,23%, dan untuk Januari-April 2023 mencapai 4,69%. Nah, untuk di luar Provinsi Lampung, kita bisa lihat bahwa ekspor dari yang asalnya dari Provinsi Lampung itu diekspor melalui pelabuhan atau melalui Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada juga melalui Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali, yang lebih kecil nilainya. Nah, kalau kita melihat pelabuhan muat sendiri, yang di Provinsi Lampung adalah mayoritas di Pelabuhan Tarahan, Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Semangkampe. Kemudian jika kita melihat produk-produk yang diekspor melalui provinsi lain tadi, misalnya di sini yang diekspor melalui DKI itu adalah produk-produk dari HS03 atau HS ikan, krustase, dan moluska. Kemudian untuk Sumsel adalah ekspor produk-produk karet dan barang dari karet. Kemudian untuk Kaltim produk dari CPO. Kemudian untuk Jawa Timur itu ada komoditas lak, getah, atau damar. Kemudian dari Sumatera Utara produk-produk kayu, dan dari Bali itu biasanya berupa barang-barang kirimannya. Sebagian besar sumber datanya dari PT Pos. Lanjut. Kemudian jika kita melihat ekspor menurut komoditas, di mana kita lihat di sini komoditas HS2 digitnya, jadi selama Januari-April 2024. Di sini bisa kita lihat bahwa mayoritas produknya yang diekspor adalah HS15, yaitu HS lemak dan minyak hewan nabati. Di sini kita lihat ada lingkaran dalam dan lingkaran luar. Lingkaran dalam itu yang kondisi Januari-April 2023, yang lingkaran luar Januari-April 2024. Jadi untuk HS15 ini peningkatannya cukup besar, jadi dari 35,1% menjadi 42,02% untuk proporsi HS15. Kemudian berikutnya HS27, bahan bakar mineral, 24,50%. Kemudian olahan dari sayuran, buah, dan kacang, HS20, 5,65%, dan sebagainya ada HS ampas dan jenis makan, dan baut dari kayu. Nah, bila kita dalami lebih jauh untuk HS15 ini, produk yang diekspor adalah berupa produk turunan dari CPO. Kemudian untuk yang HS27 yang terbesar adalah produk-produk dari batu bara. Kemudian yang HS20 adalah komoditas dari nanas. Kemudian yang ampas dan HS23 itu adalah sisaan atau dari CPO seperti bungkil kelapa sawit seperti itu. Kemudian yang dari HS4 ini adalah chemical wood pulp. Kemudian lanjut berikutnya adalah jadi kita tadi sudah melihat ekspor, sekarang kita akan melihat dari sisi impornya. Nah, untuk impor pada kondisi April 2024 ini nilainya mencapai 238,22 juta US dollar atau turun 28,2% dibanding dengan Maret 2024. Adapun jika kita melihat secara year on year, jika kita bandingkan April 2024 dengan April 2023, kita akan melihat peningkatan sebesar 83,68%. Di sisi sebelahnya kita bisa melihat grafik perkembangan secara temuan dan year on year sama ya, sama-sama fluktuatif. Secara temuan pada April ini menunjukkan penurunan. Pada sebelumnya di Maret menunjukkan peningkatan. Kemudian untuk yang year on year setelah 2 bulan ini, 3 bulan ya, 3 bulan terakhir ini secara year on year impor menunjukkan peningkatan setelah sebelumnya mengalami penurunan.
Kita lanjut. Kita lanjut ke perkembangan impor, dilihat dari nilai dan volumenya. Kurang lebih secara pola ya, secara pola bisa melihat bahwa nilai dengan volume sepertinya hampir sama. Ketika nilai naik, volumenya juga naik. Nah, jadi kurang lebih bisa dikatakan bahwa harga-harga impor relatif terus stabil. Karena ketika volumenya naik, nilai impornya juga naik. Nah, pada bulan April ini nilai impor mencapai 0,24 miliar US dollar, turun dari Maret sebelumnya, di mana Maret itu 0,33 miliar. Kemudian secara volumenya di April mencapai 0,36 juta ton, turun dari Maret yang mencapai 0,55 juta ton. Kemudian berikutnya kita melihat impor menurut negara asal. Kita bisa melihat di sini bahwa impor mayoritas berasal dari Brasil sebesar 1,21 juta US dollar atau secara persentase sebanyak 22,47%. Kemudian negara kedua adalah dari Nigeria, kemudian ketiga adalah Aljazair, Australia, dan Arab Saudi. Nah, untuk komoditasnya bisa kita lihat bahwa di Brasil itu mayoritas impornya adalah produk-produk HS17, yaitu HS, gula, dan kembang gula. Kemudian untuk Nigeria yang diimpor adalah HS27, bahan bakar mineral, utamanya adalah minyak mentah. Kemudian Aljazair juga HS27, bahan bakar mineral. Adapun untuk Australia yang diimpor itu HS01 atau binatang hidup, di mana di sini lebih spesifiknya adalah binatang ternak hidup di HS01, 02, 29, 19. Kemudian untuk Arab Saudi yang diimpor adalah produk-produk HS27 atau produk bahan bakar mineral. Lanjut. Kemudian jika kita melihat impor menurut pelabuhan bongkarnya, jadi di sini mayoritas sebagian besar memang dibongkar di Provinsi Lampung sendiri. Di luar Provinsi Lampung cukup kecil atau sangat-sangat kecil ya. Misalnya di sini di Pelabuhan Panjang, jadi yang diimpor mayoritas adalah berupa produk-produk bahan bakar mineral atau IHS27, 09, 10 atau crude petroleum oil atau minyak mentah. Kemudian di Semangka Bay sama ya, AS27 juga bahan bakar mineral. Kemudian di Tarahan itu tahun lalu sempat mengimpor produk kapal, perahu atau struktur terapung di HS89. Kemudian untuk Tanjung Priok, Soekarno-Hatta dan Juanda nilainya kecil-kecil, jadi enggak terlalu. Kemudian lanjut saja ke impor menurut komoditas, di mana di sini kita lihat HS 2 digit. Jadi yang barang utama yang diimpor adalah dari HS27, yaitu HS bahan bakar mineral. Jadi secara persentase, secara kumulatif Januari April meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya 29,38%, sekarang menjadi 38,53%. Kemudian HS berikutnya HS17, yaitu HS gula dan kembang gula. Kemudian HS10 serealia, kemudian HS23 ampas dan sisa industri makanan, dan HS01 HS binatang hidup. Kemudian lanjut saja ke berikutnya adalah neraca perdagangan Provinsi Lampung. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ekspor dan impor. Nah, sekarang kita akan neraca perdagangan, di mana di sini kita peroleh selisih antara ekspor dan impor. Jadi ketika ekspor lebih besar daripada impor, artinya dia surplus. Dan sebaliknya ketika ekspor kurang dari impor, maka artinya dia adalah defisit. Nah, pada bulan April ini, data di April ini, Provinsi Lampung mengalami surplus sebesar 93,55 juta US dollar. Nah, ekspornya mencapai 31,77 juta US dollar. Dan impornya sebesar 238,22 juta US dollar.
Nah, sepanjang 2023 ini kita melihat bahwa Lampung selalu surplus, bahkan surplus tertinggi terjadi di Agustus ya, Agustus 2023 mencapai 314,9 juta US dollar. Sampai dengan sekarang masih surplus. Surplus terkecil terjadi di bulan Maret di bulan lalu, yaitu mencapai 59,33 juta US dollar. Kemudian lanjut, kemudian jika kita melihat neraca perdagangan menurut kelompok negara, jadi di sini kita bisa melihat surplus surplus tadi itu dari negara mana saja, dari negara kita yang mana saja gitu. Nah, pada bulan April ini kita bisa lihat bahwa surplus kita adalah dengan negara mitra Vietnam, Malaysia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Sementara itu ada juga yang defisit, yaitu dengan Thailand, Brasil, Nigeria, dan Australia. Kemudian untuk yang kumulatif bisa dilihat di sebelahnya kurang lebih sama. Yang surplus adalah di Vietnam, Malaysia, kemudian Tiongkok dan Amerika Serikat. Kemudian yang defisit Thailand, Brasil, Nigeria, dan Australia. Next. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nanti bisa lanjut diskusi. Kami kembalikan ke MC dulu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Sabto atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk sesi pertama untuk 3 penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, baik untuk Bapak Ibu semua, apakah tidak ada yang ingin bertanya? Apabila tidak ada yang bertanya, maka kami akan memasuki sesi kuis. Untuk Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk menyiapkan device-nya.
Oke, untuk Bapak Ibu semua bisa scan QR yang ada di layar atau mungkin langsung ke Google Chrome terus masuk Quizzes dan masukkan kode yang ada di layar. Mari Bapak Ibu semua untuk join kuis yang ada di layar. Kuisnya berhadiah loh Bapak Ibu semua. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya.
Oke, mungkin kuisnya kita bisa mulai sekarang untuk Bapak Ibu teman-teman. Harap bersiap. Oke, selamat untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk Ibu Farda, Ibu Anissa, dan Kuda. Bagi yang sudah memenangkan kuis tadi, diharapkan untuk menghubungi nomor yang ada di layar.
Oke, Bapak Ibu semua, selamat yang sudah memenangkan kuisnya. Untuk sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Apabila tidak ada yang bertanya, oke, ada nih Pak yang bertanya melalui kolom chat. Saya baca. Sebelumnya, izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Nadia Fitriani, mahasiswa ITERA. Izin bertanya, terkait pengolahan data, apa saja langkah-langkah yang dilakukan selama proses editing atau coding pada data hard copy sebelum dimasukkan ke dalam sistem? Bagaimana BPS memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam tahap ini? Baik, pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Bapak Sabto. Kepada Bapak Sabto, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi dari Mbak Nadia ya, dari ITERA, menanyakan tentang editing coding dalam proses pengolahan data untuk dokumen hard copy ya. Jadi untuk hard copy itu kan sebenarnya dokumen yang kita terima sudah sedikit sekali bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin hanya ada beberapa dari kantor atau KPPC, kantor bea cukai daerah ya, sedikit sih dari Papua biasanya gitu. Jadi dari dokumen tersebut untuk validasi atau editing coding biasanya adalah editing coding untuk kode-kode seperti kode negara atau kode HS, bisa juga kode pelabuhan. Ya, yang kita lihat adalah apakah kode-kode yang ditulis di hard copy itu sudah sesuai dengan apa yang ada di master atau yang ada di pedoman bea cukai maupun di aplikasi kita. Nah, editing coding di sini apabila ada isian-isian yang tidak sesuai dengan aplikasi atau master, maka kita lakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya di situ, misalnya negara tujuan sebenarnya Cina, tapi mereka tulisnya CO, di mana CO sendiri tidak dikenal ya secara master, maka kita akan perbaiki CO itu menjadi CN, atau kalau standarnya CN adalah Cina. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk coding sama juga ya, misalnya tadi kode misalnya untuk mode transportasi, kode 1 itu laut, kode 2 misalnya darat, kode 3 misalnya udara. Nah, apabila kita temui misalnya pelabuhan pelabuhan muat ekspor misalnya pelabuhan laut, tetapi di situ tertulis kode 3 ya, kode 3 udara, maka secara codingnya kita berubah itu mode transportasi dari 3 menjadi kode 1 atau kode yang sesuai dengan pelabuhan muat ekspornya. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Nadia. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sabto. Bagaimana Mbak Nadia? Apakah sudah terjawab? Oke, selanjutnya kepada Ibu Farda, silakan on. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak, kan rupiah nih sedang melemah ya kan sekarang ini. Gimana sih dampak kurs rupiah yang melemah ini terhadap performa ekspor impor Lampung? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Farda atas
pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab oleh Bapak. Oh, Bapaknya nggak ada. Mohon maaf, Ibu, apakah boleh diulangi untuk pertanyaannya? Ya, bagaimana dampak dari melemahnya rupiah di saat ini terhadap performa ekspor impor Lampung? Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Ya, terima kasih atas pertanyaan tadi dari Mbak Fada ya, tentang dampak melemahnya rupiah terhadap ekspor dan impor ya. Eh, jadi mungkin agak di luar konteks ya. Jadi kalau saya bisa jawab mungkin jika untuk ekspor ya, kalau ekspor ketika rupiah melemah dan dolar meningkat, justru ekspor itu bagus ya, bagus untuk kita gitu. Karena secara nilai, secara otomatis kita akan mendapatkan nilai yang lebih daripada yang biasanya berbanding terbalik dengan yang impor. Jika rupiah melemah, maka ya otomatis impornya juga akan sedikit terganggu ya secara pendapatan atau secara nilai. Walaupun mungkin tidak serta-merta seperti itu ya, karena memang nilai tukar itu nggak langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor itu sendiri. Mungkin akan ada banyak faktor lain ya, seperti pengangkutan, freight ya, kalau kita di ekspor impor itu biasa juga berpengaruh terhadap pendapatan ekspor atau importer sendiri. Mungkin itu secara singkatnya Mbak Fada. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana kepada Ibu Farda? Apakah sudah terjawab? Oke, Oke, untuk Ibu Bapak yang ingin bertanya, apakah masih ada lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Maka kita memasuki acara terakhir yaitu penutup. Saya selaku MC pada acara pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Bapak Bapak Ibu semua dimohon untuk saya izin untuk mengakhiri Zoom-nya.